Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dari kelompok 11 terdapat 3 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama ada Intan Permatasari dengan NIM 2014200058. Dan yang kedua ada Alif Ramadan Supebri dengan NIM 2014200065. Dan yang terakhir ada Siti Uul Ulmah dengan NIM 2014200079. Oke, langsung saja pada slide pengertian dan tujuan laporan keuangan akan dipresentasikan oleh Siti Uul Ulmah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Sitiul Ulmah dengan NIM 2014-279 akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Yang pertama, pengertian laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan adalah laporan tertulis tentang posisi keuangan serta perubahan-perubahannya serta hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan atau instansi dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan memberi gambaran tentang struktur kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan mendapatkan kekayaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Sedangkan laporan keuangan konven adalah laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Laporan keuangan konvensional dan syariah sejatinya merupakan jenis laporan yang memuat sebagian besar hal-hal yang sama dan intinya melaporkan kinerja perusahaan, sembari memperlihatkan posisi perusahaan saat ini terkait dengan kekayaan dan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam membuat keputusan finansial. Pada slide perbedaan unsur akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Perbedaan unsur antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah antara lain, yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan perubahan dana investasi terkait, dan yang kelima laporan pengguna dana kebajikan. Untuk unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan lembaga keuangan konvensional antara lain, yang pertama ada neraca, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Dan untuk slide karakteristik dan komponen yang akan dipresentasikan oleh Intan Permatasari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Permatasari, NIM saya 2014-258. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang karakteristik umum pada laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua yaitu dasar akrual. Yang ketiga yaitu materialitas dan penggabungan. Yang keempat yaitu saling hapus. Yang kelima yaitu frekuensi laporan. Yang keenam adalah informasi komparatif. Yang ketujuh adalah konsistensi penyajian. Adapun karakteristik umum pada laporan keuangan konvensional yang pertama yaitu bisa dipahami dan tepat guna. Yang kedua yaitu bisa jadi bahan perbandingan. Yang ketiga yaitu
andal dalam dipercaya. Yang keempat yaitu lengkap dan dibuat dengan jujur. Yang kelima yaitu netral, dan yang keenam itu adanya suatu pertimbangan yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang komponen laporan keuangan bank konvensional dan komponen laporan keuangan bank syariah. Adapun komponen laporan keuangan bank konvensional terdiri dari giro, kredit, pos deposito, penempatan Bank Indonesia, surat berharga dan obligasi, penyisihan penghapusan aktiva. Adapun dalam komponen laporan keuangan bank syariah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsilisasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.